Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwatul Nafis, kelas dari PBISB 2025. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya fungsi sintaksis. Sintaksis ini juga merupakan mata kuliah dari perkuliahan kami yang diampuh oleh dosen Ibu Renawati Lestari Nabarus, SPD, MPD. Baik, saya akan melanjutkan ke apa itu fungsi sintaksis? Fungsi sintaksis adalah peran atau kedudukan unsur-unsur bahasa dalam sebuah kalimat yang menunjukkan hubungan antar unsur tersebut sehingga membentuk struktur kalimat yang bermakna. Nah, fungsi sintaksis secara umum memiliki 5 unsur yang berkaitan, yaitu ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Pertama yang akan kita bahas adalah subjek. Pengertian dari subjek adalah subjek merupakan unsur kalimat yang menjadi pokok pembicaraan atau pelaku dalam suatu kalimat. Subjek biasanya berupa kata benda, rasa, nominal, atau kata benda yang dibendakan. Nah, di subjek ini memiliki beberapa ciri-ciri, seperti menjawab pertanyaan siapa atau apa. Nah, biasanya subjek ini juga terletak di awal kalimat. Di sini saya memiliki satu contoh untuk subjek. Contohnya ialah Ani membaca buku. Nah, Ani itu merupakan subjek, dikarenakan Ani adalah pelaku di dalam kalimat tersebut, atau dia merupakan peran utama di dalam kalimat Ani membaca buku. Selanjutnya, di sini ada predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menjelaskan keadaan, tindakan, atau peristiwa yang dialami oleh subjek. Nah, predikat ini merupakan unsur inti dalam sebuah kalimat, dan predikat ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu pertama menjelaskan subjek, yang kedua biasanya berupa kata kerja, kata sifat, atau kata benda dan frasa. Di sini saya memiliki satu contoh untuk predikat. Kalimat sini adalah ibu memasak di dapur. Kata memasak itu merupakan sebuah dari predikat. Memasak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh ibu sebagai subjek. Objek. Nah, objek ini adalah unsur kalimat yang dikenai tindakan oleh subjek melalui predikat. Nah, objek ini biasanya muncul pada kalimat yang predikatnya berupa kata kerja transitif. Objek ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah terletak setelah predikat. Kedua, dapat menjadi subjek pada kalimat pasif. Saya mendapatkan satu contoh, yaitu guru menjelaskan pelajaran. Kata pelajaran itu merupakan sebuah objek, karena kata pelajaran itu diletakkan setelah predikat pelengkap. Nah, pelengkap ini adalah unsur kalimat yang melengkapi predikat, tetapi tidak dapat menjadi subjek pada kalimat pasif, karena yang bisa menjadi subjek pada kalimat pasif adalah hanya objek saja. Di sini terdapat satu contoh, yaitu sebuah kalimat, dia menjadi ketua kelas. Nah, ketua kelas ini merupakan pelengkap dari kalimat tersebut. Selanjutnya ada keterangan. Nah, keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan informasi tambahan mengenai waktu, tempat, sebab, tujuan, cara, dan sebagainya. Ini terdapat contoh dari keterangan. Mereka belajar di perpustakaan. Di perpustakaan merupakan keterangan tepat dari kalimat tersebut. Terdapat 3 contoh kalimat unsur dari fungsi sintaksis tadi. Yang kalimat pertama adalah Ani membaca buku. Jelasannya di sini. Ani itu sebagai subjek. Kata Ani berfungsi sebagai subjek karena merupakan pelaku kegiatan yang dinyatakan dalam kalimat. Nah, selanjutnya adalah membaca sebagai predikat. Kata membaca itu berfungsi sebagai predikat karena menyatakan tindakan yang dilakukan oleh subjek tadi. Selanjutnya adalah objek. Objeknya kenapa buku? Karena merupakan sasaran dari tindakan membaca yang dilakukan oleh subjek. Di kalimat selanjutnya ada ibu memasak nasi di dapur. Nah, setelah dianalisis dapat 4 unsur, yaitu yang pertama ada subjek, subjeknya adalah ibu. Ibu itu berfungsi sebagai subjek karena merupakan pelaku dari kegiatan memasak yang dibicarakan dalam kalimat. Nah, berarti memasak ini adalah sebuah predikat karena memasak merupakan aktivitas yang dilakukan oleh subjek, yaitu ibu. Selanjutnya adalah nasi. Nasi itu merupakan sebuah objek karena nasi menjadi sasaran dari tindakan memasak yang dilakukan oleh subjek, yaitu ibu. Selanjutnya adalah keterangan. Nah, di dapur ini merupakan keterangan tempat yang mengenai lokasi terjadinya kegiatan memasak ibu tadi. Selanjutnya ada adik bermain bola di halaman. Nah, setelah dianalisis, di sini juga terdapat 4 unsur. Kata adik itu merupakan pelaku kegiatan dalam kalimat tadi. Selanjutnya adalah predikat. Predikatnya ialah bermain, adalah menyatakan tindakan yang dilakukan oleh subjek, yaitu adik. Oke, selanjutnya ada objek. Objek di sini adalah bola. Kenapa bola? Karena bola menjadi sasaran kegiatan yang dilakukan oleh bermain. Ini kita akan menganalisis kalimat ambigu. Saya sudah mengambil satu contoh kalimat ambigu. Contohnya di sini adalah saya melihat orang dengan teropong. Mari kita analisis kalimat ini. Kalimat ini termasuk kalimat ambigu dalam kajian sintaksis. Nah, kalimat ini tidak ambigu jika ini dipakai dalam sehari-hari. Kalimat ini memiliki lebih dari satu penafsiran makna, sehingga akibatnya perbedaan hubungan antar unsur dalam struktur kalimat. Nah, pertama, ambiguitas itu terjadi karena perbedaan hubungan sintaksis. Nah, ambiguitas pada kalimat saya melihat orang dengan teropong pada kalimat tersebut muncul karena frasa dengan teropong dapat berfungsi dalam 2 cara, yaitu poin pertama, sebagai keterangan alat yang menjelaskan predikat, atau poin kedua sebagai penjelas yang melekat pada objek. Nah, perbedaan hubungan ini menyebabkan makna kalimat berubah. Penyebab terjadinya ambiguitas. Ambiguitas pada kalimat ini terjadi karena struktur frasa yang tidak jelas hubungannya. Frasa dengan teropong dapat melekat pada predikat atau pada objek. Tidak adanya penanda sintaksis yang tegas. Selanjutnya poin ketiga adalah cara menghilangkan ambiguitas pada jelas. Kalimat tersebut kita dapat perbaiki dengan menjelaskan struktur kalimatnya. Pertama adalah jika maksudnya menggunakan alat,
saya melihat orang itu dengan menggunakan teropong. Jika yang dimaksudkan orang yang membawa teropong, maka kalimat tersebut akan menjadi saya melihat orang yang membawa teropong. Sekian penjelasan saya untuk fungsi sintaksis hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.